Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Warsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, teman-teman. Di sebelah saya ada RGT-X 86170. Ya, betul. RGT-X 86170 atau bisa disebut dengan RGT Challenger. Saya nggak bikin video unboxingnya karena ini salah satu produk lama. Cuman, kalau kita perhatiin di sini memang terlihat bahwa dia punya keunikan tersendiri ya. Jadi kalau kita bahas RGT nih secara sederhana, ada tiga tipe yang mirip-mirip. Kalau kita bicara 86190 Rescuer, kemudian 86170 Challenger, kemudian yang terakhir yang baru saya unboxing waktu itu 86130 Pro Runner. Jadi perbedaannya tipis-tipis dan semuanya tuh tidak sama. Jadi kalau bicara Rescuer itu dia punya portal dan differential lock 2 speed. Kemudian kalau yang ini dia portal juga tapi dia metal. Dia punya gardannya metal, portal juga tadi saya bilang. Kemudian dia bisa two wheel drive, bisa four wheel drive, bisa dick, dan dia dapat winch yang ada di bagian belakang. Kemudian RGT Pro Runner, two wheel drive, four wheel drive, dick juga ada, two speed juga, tapi dia straight axle. Jadi kalau kita pikir-pikir, kenapa nggak sekalian ada semuanya ya aja ya gitu ya. Bahasanya tuh udah ada winch-nya, ada ininya, tapi ada di lebih tinggi dari Rescuer. Mungkin nanti suatu saat ke depannya mungkin ada yang seperti itu. Salah satu project yang lagi saya buat, saya mau bikin dia untuk bisa memiliki daya jelajah sekuat mungkin ya, semampu mungkin, seoptimal mungkin. Jadi makanya begitu kita pakai winch 8274, pengikat ke chassis harus kuat juga. Jadi oleh karena itu saya tambah bahasanya ini namanya bracket. Tadinya dipakai untuk mounting magnet ke body, cuma saya pakai untuk kunci tambahan bumper metal ya. Jadi si bumper ini akan sangat kuat sekali untuk menahan. Jadi kalau saya tarik begini, dia tidak bergerak sedikit pun. Karena kita tahu kekuatan motor 874 ini sangat kuat sekali. Kemudian kalau misalnya mau kita tes ya, kita lihat ini bergerak apa enggak sih. Ini kita pakai modul untuk winch-nya terpisah. Jadi kalau kita lihat, ini saya bikin naik seperti ini. Lihat bumpernya nggak bergerak, tidak mengayun. Jadi cukup kuat sekali. Ya mungkin kita harus butuh nambah bahasanya nih, nambah tali ya yang lebih panjang lagi ya, karena nih tali masih standarnya dia. Suspensi saya menggunakan stok, saya cuma bermain di oilnya aja. Kemudian saya menggunakan receiver atau dan ESC untuk winch-nya ini yang Cinaan, Ninjora nggak salah. Kemudian baterai saya buat terpisah untuk yang winch. Jadi kalau lihat di sini saya pakai Fusion SE ya teman-teman ya, motornya terlihat di sini ya. Nah ini dia Fusion SE. Ya untuk upgradean yang speknya mumpuni dengan budget yang kalau kita membeli ESC 80 ampere motor 550 dengan T yang tinggi, ya ini menurut saya sudah worth it. Kalau Fusion SE ya cukup banget, smoothnya dapat, torsinya ada, powernya ada, speednya pun juga ada. Oke. Untuk winch belakang stokan dari bawaannya dia. Nanti kita lihat tes lapangannya. Nah, unit ini kita udah tes Jumat lalu di Andara bareng teman-teman Wildcat. Jadi, halo teman-teman Wildcat, terima kasih sudah ngundang saya ke sana. Mainnya malam-malam, kita main sampai gak berasa waktu, sampai jam 11 malaman. Dan obstacle-nya juga cukup menarik karena saya melihat bahwa itu memanfaatkan apa yang ada di sana ya, di lapangan ya. Ada selokan, ada tanjakan, dibikin jalur untuk adventure, ada batu, ada ban juga. Bahkan kita juga sempat dikerjain masuk ke tempat area yang memang harus menggunakan winch, tapi kita tidak menggunakan winch pada saat itu. Karena pada saat minggu lalu saya belum masang winch-nya, baru terinstall di bumper, tapi belum terinstall ke kelistrikannya. Ini kelistrikannya baru bisa sekarang. Nah, yang mau saya infokan adalah begini. Saya dapat baterai, mereknya Magnum, 2200 volt, 2200 mAh, 45C. Saya ngecas dari minggu lalu.
Beneran, ini dari minggu lalu saya cas, saya belum cas lagi. Saya main minggu lalu juga, di hari Jumat lalu, di Andara itu dengan kondisi kalau kita gabungkan waktunya tuh kurang lebih 1 jam lebih nonstop. Mungkin 1,5 jam. Tapi baterai itu masih hidup, bahkan sampai detik ini. Ini ya, saya tes ya, selama seminggu nih. Ya, saya tidak berbohong. Kalau saya berbohong, saya mempertaruhkan kredibilitas Marino RC. Jadi baterai ini saya dapat di toko online. Jadi nanti saya akan share linknya. Ukurannya cukup menarik. Saking kerennya dia, saya sampai beli 2. Jadi ini baru saya beli juga. Ini baterainya, mereknya Magnum. Jadi 2200 volt, 11,1 volt, 2200 mAh, 11,1 volt, 45 C. Tadi kita bilang baterai 3S. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah, coba lihat. Nah, ini biar kelihatan ya. Ini saya tekan. Ini saya tekan dengan tenaga. Jadi, servonya adalah kakaknya dari Sonic Servo 30 kg Pro. Kalau teman-teman ingat, Jimny ini saya pakein servo Sonic 30 kg Pro. Udah kelihatan di lapangannya, di lumpur, di air, di batu, dia bisa libas semuanya. Dan dia waterproof. Dan ini adalah kakaknya. Sonic Servo 40 sih. Sonic Servo 35 kg. Ya betul, 35 kg. Ini gambarnya ada di sebelah. Teman-teman bisa lihat. Dimensi dan ukurannya juga ada di situ. Jadi, harganya juga cukup menarik. Dia cordless ya. Dia cordless. Ini beda sama yang ini. Dia masih digital servo yang spek di bawahnya, karena harganya di bawah 200 ribuan untuk yang Sonic Servo 30 kg, dan ini harganya di 300 ribuan. Mirip-mirip dengan harga baterainya. Jadi kalau saya melihat baterai ini, kalau dari servo ini menurut saya sih worth it ya, karena mirip-mirip dengan DS Servo rasanya dan suaranya, mungkin lebih smooth bahkan. Jadi ini saya beli di toko online itu di spek tertingginya dia, dan harganya sih masih masuk akal kalau menurut saya. Kalau harga kan kita lihat dari masing-masing ya. Tapi kalau kita ngelihat apa yang dia lakuin, nanti saya kasih sedikit cuplikannya. Saya nggak bisa bikin video clear karena suasana masih gelap di sana. Bukan masih gelap, sudah gelap di sana. Jadi agak sulit untuk mendapatkan video yang clear. Jadi artinya baterainya masih bertahan dari seminggu yang lalu sampai sekarang. Kita lihat nih. Ini high speednya, ini two wheel drive-nya. Kalau bilang, oh ini dicknya nih, ini dicknya nih teman-teman. Ah, itu dicknya nih teman-teman tuh ya. Jadi powernya masih ada, pancingnya juga masih ada. Ngecasnya dari minggu lalu. Kalau kita perhatiin, saya sih agak amazing ya, karena saya biasa pakai Onbo. Ini baterai seperti ini, teman-teman pasti tahu nih, Onbo. Harganya lumayan. Memang C-nya dia lebih gede. Kita bisa pesan yang 80C, 120C, 45C. Deck yang ini memang variannya 45C. Tapi kalau kita ngeliat powernya seperti ini, menurut saya sih cukup ya untuk nge-punch di obstacle minus ya. Oke. Unit ini tentu saja saya upgrade di sisi ban. Saya pakai stok Proline saya yang lama, yang Hyrex, supaya dia daya gripnya lebih optimal. Kemudian ya tadi saya bilang winch 8274, saya tambah sedikit decal, saya tambah decal juga di sebelah sini. Dan bodi belakangnya ini saya lepas ya teman-teman ya, biar terlihat lebih maskulin lah. Kemudian di sini ada lampu. Stoknya nggak dapat lampu seperti ini. Ini saya ambil dari Pro Runner. Ini kalau teman-teman lihat lebih asik ya ngeliatnya ya. Karakternya tuh lebih tough. Jadi membuat peningkatan penampilan dari si Challenger ini. Oke, nanti saya bikin video terpisah sendiri khusus untuk yang ini. Jadi biar teman-teman tahu apa yang ada di sini, kita akan tampilkan tadi video, tapi kita buat terpisah. Jadi ini sifatnya sharing aja. Jadi bagi teman-teman yang ingin nyari baterai, saya rasa sini saya bisa suggest baterai ini. Kemudian Servo Sonic itu juga bisa saya suggest bagi teman-teman yang cari budget parts. Saya rasa Magnum dan Sonic Servo itu bisa kita pakai lah ya. Ya, artinya penggunaan
cara penggunaan juga akan mempengaruhi kualitas dari produknya itu sendiri. Ya kalau teman-teman makainya terlalu ekstrim atau segala macam, saya belum nyampe ke titik sana. Memang paling ekstrim itu adalah kemarin ya kita masuk ke dinding selokan terjepit dengan batu, tapi dia masih tetap bisa melakukan manuver si servonya. Ya kalau kita perhatiin, kita tekan gini dia masih bisa gerak seperti ini sih, ya menurut saya ya oke lah ya teman-teman ya. Jadi saya rasa cukup sekian sharing dari saya. Semoga informasi ini bisa membantu buat teman-teman. Sekali lagi sifatnya sharing, tidak ada mengajarkan siapapun. Apabila teman-teman memiliki experience terkait dengan unit, baterai, ataupun servo yang sama dengan saya, silakan sharing di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih untuk terus menyaksikan Marine Warsi.